Hai guys, kembali lagi di YouTube channel Learning with Fanny. Di video kali ini, saya akan membahas latihan soal mengenai relevan cost dengan kasusnya di sini adalah keep or drop. Jadi di sini kita akan membantu perusahaan untuk memutuskan apakah perusahaan sebaiknya mempertahankan atau keep divisi atau bagian dari perusahaan tersebut atau drop, menghentikan operasional dari divisi atau bagian perusahaan tersebut. Nah, kita lihat soalnya ya. Di sini ada Disney Corporation memproduksi dress bergambar Mickey Mouse yang dijual di 3 kota, yaitu Jakarta, Bogor, dan Bandung. Tahun lalu, perusahaan mengalami kerugian dari kegiatan operasionalnya. Namun, perusahaan tidak mengetahui kota mana yang menyebabkan kerugian tersebut. Berikut adalah data laporan laba rugi perusahaan tahun 2019. Nah, di sini ada data dari sales sampai ke net operating loss-nya. Lalu ada data mengenai penjualan di 3 kota sebagai berikut. Jakarta, Bogor, dan Bandung. Ada data mengenai sales, variable expense, dan juga traceable fixed expense-nya. Sebelum kita lanjut, kita coba cari tahu dulu ya. Memangnya sebenarnya kota mana sih yang menyebabkan kerugian tersebut? Kan ini katanya perusahaan nggak tahu nih. Nah, kita coba cek, oke? Nah, kita akan masukkan angkanya di sini. Salesnya Jakarta adalah 50 juta. Salesnya Bogor adalah 40 juta. Dan salesnya Bandung adalah 30 juta. Totalnya adalah 120 juta. Untuk variable expense-nya, di sini kita dikasih tahu berapa variable expense rasionya. Variable expense rasionya Jakarta adalah 40%. Maka di sini kita hitung dengan cara 40% kita kali dengan salesnya 50 juta. Hasilnya sama dengan 20 juta. Ini kita minus ya, karena nanti variable expense akan mengurangi sales. Nah, untuk Bogor itu variable expense-nya adalah 50%, maka di sini bisa kita hitung 50% dikali dengan 40 juta sama dengan 20 juta. Untuk Bandung di sini juga 50%, maka bisa kita hitung juga 50% dikali dengan 30 juta sama dengan 15 juta, sehingga totalnya adalah 55 juta. Untuk contribution margin, caranya adalah sales dikurangi dengan variable expense, hasilnya adalah 30 juta. Untuk Bogor dan Bandung juga caranya sama ya. 40 juta dikurang 20 juta sama dengan 20 juta, 30 juta dikurang 15 juta sama dengan 15 juta. Ketiga kota ini kita total hasilnya adalah 65 juta. Untuk traceable fixed expense-nya di sini yang Jakarta adalah 20 juta. Untuk Bogor adalah 15 juta. Dan untuk Bandung adalah 25 juta. Maka totalnya adalah 60 juta. Sehingga regional segment marginnya adalah contribution margin dikurangi dengan traceable fixed expense. Untuk Jakarta adalah 10 juta, untuk Bogor adalah 5 juta, dan untuk Bandung adalah 10 juta. Nah, ini kalau kita lihat 10 jutanya itu minus ya. Artinya adalah di Bandung ini loss. Nah, sekarang kita jadi tahu nih, kota yang menyebabkan kerugian adalah Bandung. Penjualan di Bandung itu minus, sehingga kalau di total, yang sebenarnya Jakarta untungnya ada 10 juta, Bogor ada 5 juta, karena si Bandung minus, maka total secara keseluruhannya jadi hanya 5 juta. Nah, ini masih kita kurangi lagi dengan common fixed expense. Berapa common fixed expense-nya? Di sini diketahui bahwa total fixed expense adalah 80 juta, sementara traceable-nya adalah 60 juta. Maka, kalau totalnya 80 juta, traceable-nya 60 juta, sisanya atau selisihnya itu adalah yang common.
Berarti common-nya adalah 20 juta. Nah, ada regional segment marginnya 5 juta dikurangi common fixed expense-nya 20 juta, maka net operating income-nya adalah minus 15 juta. Maka ini bukan net operating income ya, tapi net operating loss. Di sini dikatakan perusahaan sedang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan atau menghentikan penjualan di Kota Bandung. Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika penjualan di Bandung dihentikan, diperkirakan penjualan di Bogor akan meningkat 15%, sementara penjualan di Jakarta akan meningkat 10%. Akibat peningkatan penjualan di Jakarta, perusahaan harus menyewa toko tambahan untuk mendukung operasionalnya dengan biaya sewanya adalah 10 juta rupiah. Kita diminta untuk membantu Disney Corporation untuk memutuskan apakah sebaiknya penjualan di Bandung dihentikan atau dilanjutkan. Oke, kita coba ya. Oke, ini dihapus aja karena cuma 1 poin. Nah, seperti ini. Kita akan bandingkan antara keep or drop. Yang dipilih oleh perusahaan pastinya adalah yang memberikan net operating income paling besar. Maka dari itu kita akan hitung. Kita akan buat perhitungannya dengan cara menyusun income statement. Ya, kita akan buat perkiraan income statementnya. Berarti kita mulai dari sales. Kalau kita keep penjualan di Bandung, maka penjualannya pasti sama dengan yang ada di sini nih, yaitu 120 juta. Sementara kalau kita drop, berarti penjualannya hanya berasal dari Jakarta dan Bogor. Nah, tapi di sini ada keterangan nih bahwa jika penjualan di Bandung dihentikan, penjualan di Bogor meningkat 15% dan penjualan di Jakarta meningkat 10%. Maka kita bisa hitung kalau perusahaan drop penjualan di Bandung, maka penjualan di Jakarta yang tadinya 50 juta akan naik 10%. Maka ini kita kali 110%. Ditambah penjualan di Bogor juga akan naik 15%. Maka 40 juta kita kali dengan 115% karena akan meningkat 15%-nya. Maka kalau kita drop penjualannya menjadi 101 juta rupiah. Nah, sales ini akan dikurangi dengan variable expense. Kalau kita keep, berarti variable expense-nya sama seperti yang ada di atas ini, yaitu 55 juta. Kalau kita drop, berarti variable expense-nya hanya ada variable expense dari Jakarta dan Bogor. Tapi jangan ambil angka ini nih. Kenapa? Karena sales-nya berubah. Kalau sales-nya berubah, maka variable expense-nya juga berubah. Maka kita hitung variable expense yang baru, yaitu untuk Jakarta di sini adalah 40% ya. Maka di sini 40% dikalikan dengan angka sales yang baru, di mana angka sales yang baru adalah 50 juta, angka sales yang lama dikali kenaikannya adalah 110%. Karena ini naik 10% ya. Nah, ini baru dari Jakarta. Untuk yang dari Bogornya berarti kita tambah variable expense-nya Bogor adalah 50%. Maka ini 50% kita kali penjualan di Bogor adalah 40 juta. 40 juta dikali kenaikannya adalah 15%. Maka kita kali dengan 115%. Sama dengan 45 juta. Oh ya, ini di minus ya. Oke. Sales dikurang variable expense dapat namanya contribution margin. Untuk keep, contribution marginnya adalah 65 juta dan untuk drop, contribution marginnya adalah 56 juta. Contribution margin ini kita kurangi dengan traceable fixed expense, di mana traceable fixed expense kalau keep adalah 60 juta. Dan traceable fixed expense kalau kita drop adalah, nah di sini berarti yang Bandung nggak ada ya. Untuk Jakarta adalah 20 juta. Untuk Bogor adalah 15 juta. Nah, di sini kita lihat ada keterangan bahwa di poin 2 nih ya. Akibat peningkatan penjualan di Jakarta, perusahaan harus menyewa toko tambahan
dengan biaya sewanya adalah 10 juta rupiah. Berarti biaya sewa 10 juta rupiah ini termasuk traceable fixed expense. Maka dari itu, traceable fixed expense-nya ini akan kita tambah juga dengan 10 juta. Berarti 20 juta tambah 15 juta tambah 10 juta. Hasilnya adalah 45 juta. Nah, contribution margin dikurangi traceable fixed expense dapatnya namanya regional segment margin kan ya? Regional segment margin dikurangi common baru dapat net operating income atau net operating loss. Tapi di sini namanya common fixed expense ini terjadi untuk perusahaan secara keseluruhan. Maka dari itu, apabila penjualan di salah satu kota ini dihentikan, maka common fixed expense-nya akan tetap ada. Sehingga common fixed expense ini termasuk irrelevant cost. Karena termasuk irrelevant cost, maka tidak akan kita masukkan ke dalam perhitungan. Sehingga kita cukup sampai di contribution margin dikurangi traceable fixed expense sama dengan net operating income atau loss. Net operating income atau loss-nya adalah untuk keep adalah 5 juta, untuk drop adalah 11 juta. Di sini kita lihat bahwa mana yang menghasilkan income lebih besar? Yang menghasilkan income lebih besar adalah yang drop. Maka dari itu keputusannya adalah drop karena net operating income-nya lebih tinggi sebesar 6 juta. 6 juta itu selisih dari 5 juta dan 11 juta. Oke, pembahasan soal relevant cost, keep or drop-nya sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you.